kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Di situ kondisi Hendak menolong temannya, seorang remaja 14 tahun di Lombok Tengah malah diserang kawanan anjing liar. Butuh uang buat bayar gaji karyawan, seorang pria di Mataram gadai mobil bermasalah hingga rugikan korban puluhan juta rupiah. Seekor sapi simental berbobot 1 ton jadi hewan kurban pilihan presiden untuk warga Lombok Timur. Sapi jenis simental berbobot 1 ton ini menjadi salah satu hewan yang dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha nanti. Sapi bernama Dogong dibeli dari peternak lokal di Dusun Manggis, Desa Ahik Dewa, Kecamatan Pringgasela oleh staf kepresidenan dengan harga 75 juta rupiah. Dogong bisa dikatakan sapi istimewa karena rutin mendapatkan perawatan dari tim dokter hewan dan mengonsumsi pakan berkonsentrat tinggi untuk menunjang pertumbuhannya. Rencananya sapi tersebut akan disumbangkan ke panitia kurban di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Karena dalam permintaan itu minimal 800, sehingga nanti perkiraan kita pada sampai hari pelaksanaan kurban kurang lebih 1 ton. Bisa mencapai kurang lebih 1 ton per ekornya. Karena jatah kita di Lombok Timur kan cuma 1 ekor untuk 1 kabupaten. untuk perawatan sendiri seperti apa? Makanya masih menjadi tanggung jawab kita perawatannya, kesehatannya, sehingga nanti juga dalam kesehatannya tetap menjadi tanggung jawab daripada bidang kesehatan. Ada 11 sapi milik peternak lokal menjadi hewan kurban pilihan presiden. Hal ini menjadi motivasi para peternak untuk meningkatkan kualitas sapi mereka. Pada tahun ini, 11 ekor sapi pilihan presiden akan dibagikan ke 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. 18 ya Pak, ecerannya 18. Ratusan warga Kota Mataram ramai menyerbu operasi pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB di Jalan Kantor Lurah Kebonsaru pada Rabu pagi. Pasar murah disambut antusiasme warga karena sejumlah bahan pokok dijual lebih murah dengan selisih 2 hingga 3 ribu rupiah dari harga di pasaran. Seperti cabai rawit dijual 6 ribu rupiah dalam kemasan 1/4 kilogram, lalu bawang merah 24 ribu rupiah per kilogram dan bawang putih dijual 31 ribu rupiah per kilogramnya. Begitupun beras dijual 15.900 per kilogram. Minyak goreng Rp18.000 per kilogram serta telur dijual Rp50.000 per papan. Operasi bahan pokok digelar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah lonjakan harga menjelang Lebaran. Berdasarkan hasil pantauan langsung kami di masyarakat ini, itu bisa memberikan proses edukasi melalui program kami namanya makanan sehat bergizi itu, kemudian lengkap dan bergizi. Dan salah satu tugas kami juga adalah untuk proses pengendalian agar masyarakat itu bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Harganya dengan pasar itu berbanding lumayan 2.500 ya, jadi kita bisa menghemat belanja dapur. Harga bawang 1 kilonya berapa? Iya, bawang putih di sini 31.000. Kalau di pasar itu bisa 33, 34 ya. Jadi hemat sekali, kita bisa beli garam, beli terasi juga. Tak hanya bertujuan meringankan beban ekonomi warga, pasar murah juga akan digelar rutin untuk mencegah inflasi dan menurunkan harga bahan pokok. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Keindahan panorama alam dan pantai di Pulau Lombok seolah takkan habis untuk dijelajahi. Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda menikmati eksotisme Pantai Ela-Ela, destinasi wisata baru yang berada di wilayah selatan di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Terletak di desa pesisir emas dengan bentuk gugusan pantai yang menjorok ke laut, menjadikan pantai yang indah ini dinamakan Ela yang berarti lidah yang menjulur oleh warga sekitar. Hamparan pasir putih dengan panorama pantai yang masih alami akan menyapa Anda saat pertama kali menginjakan kaki di sini. Suasana pantai yang bersih dan masih terjaga juga akan menjadi daya tarik yang akan membuat Anda selalu ingin kembali ke pantai ini. Di kejauhan, Anda juga akan disajikan dengan gugusan pulau atau gili-gili kecil di tengah laut dengan pemandangan kapal wisata yang sesekali berlalu lalang. Deburan ombak yang tenang dan nyaris tak bergelombang juga menjadikan kawasan ini sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga. Bagi Anda yang ingin bermalam, pengelola menyiapkan fasilitas camping ground lengkap dengan gazebo dan ayunan pantai sebagai tempat bersuah foto. Anda juga tidak perlu membawa bekal yang berlebihan, karena pantai ini juga menyiapkan aneka sajian makanan ringan hingga khas laut yang bisa Anda nikmati. Cukup menarik sih, pantainya bersih, airnya juga jernih, tenang, nyaman, airnya juga sejuk. Sering. Biasanya hari apa? Ya, hari Minggu. Luar biasa view-nya nih, ada Pulau Penyu. Terus di sini juga kita kalau pagi kita di antara dua gunung besar nih, ada Gunung Agung dan Gunung Rinjani. Jadi asik sekali untuk camping ground. Mungkin buat anak-anak juga bisa masuk ya, artinya di sini tidak besar, anginnya nggak terlalu besar. Tiap hari Sabtu, malam Sabtu dan malam Minggu itu tetap ramai dia. Tetap ramai deh. Apa aja yang disuguhkan di sini, Bang? Di sini kita buka paket, ada yang paket komplit. Kita siapkan makan malam sama sarapan, sama teh, kopi gitu. Kalau spotnya apa aja? Spotnya kami sudah punya banana boat ada. Terus kanu. Jika Anda merindukan kawasan wisata pantai yang tenang dan sejuk seperti di kawasan Nusa Dua Bali, maka destinasi Pantai Ela-Ela layak menjadi referensi berikutnya yang harus Anda kunjungi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Jafar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.